Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu wali murid kelas 6A yang berbahagia. Sekarang kita akan membimbing anak-anak kita dalam mengerjakan modul tema 2 persatuan dalam perbedaan untuk bagian kedua. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak Ibu, orang tua wali murid yang berbahagia dan yang selalu setia mendampingi anak-anak kita dalam belajar di rumah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesempatan serta rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, sebagaimana yang kita tahu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari penjajah, karena masih banyak di berbagai daerah yang ada di Indonesia melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan apa saja itu dan di mana tempat terjadinya perjuangan tersebut? Mari anak-anak Bapak semuanya dapat membaca modul yang telah dibagikan, di mana pertama kita akan menemui pertempuran Surabaya. Teks ini anak-anak semua harus dapat membacanya dengan cermat. Kemudian ada juga pertempuran Ambarawa dan terjadinya Bandung Lautan Api, terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian terjadi juga pertempuran yang dahsyat di Medan, dan disebut istilah pertempuran Medan Area di Sumatera Utara. Dari sekian banyak pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, tidak semuanya upaya tersebut dilakukan dengan pertempuran. Dan bangsa Indonesia juga melakukan semacam mediasi melalui jalur diplomasi, berunding, perjanjian-perjanjian. Upaya ini tentu saja juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira diplomasi seperti apa yang dilakukan? Kapan dilakukan? Dan di mana dilakukan? Hal tersebut bisa anak-anak Bapak semua untuk membaca teks lanjutannya, yaitu adanya perjanjian Linggarjati. Ini dibaca dengan teliti. Kemudian ada lagi perjanjian Renville. Kemudian terjadinya perjanjian Rumroyen. Kemudian adanya konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Nah, dari teks-teks di atas, maka Bapak harapkan anak Bapak semuanya dapat membuat peta pikiran dari informasi
informasi-informasi yang kita jumpai tadi di teks tentang upaya mempertahankan kemerdekaan, apakah melalui perjuangan dan melalui upaya diplomasi. Nah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia tercantum dalam PUEBI. Nah, artinya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan memiliki 4 ciri-ciri. Apa itu? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat. Nah, berikut contoh dari kalimat efektif. Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Subjeknya di sini mana? Yaitu seluruh bangsa Indonesia. Yang menjadi predikatnya mana? Mempertahankan. Objeknya apa? Kemerdekaan. Untuk contoh kedua, ini ditambah dengan keterangan. Bisa kita lihat pada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, jadi kalimat kedua ini ada tambahannya, yaitu K. Apa itu K? Keterangan tempat. Kemudian anak-anak Bapak semuanya harus dapat mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini akan selalu kita jumpai peta pikiran. Anak-anak Bapak semuanya harus dapat menemukan jawaban dari 6 kata tanya yang ada pada peta pikiran berikut. Di sini Bapak akan coba mencontohkan dengan sepengetahuan Bapak. Di sini apa kita kaitkan dengan pertempuran Surabaya. Sekali lagi, kata tanya apa kita kaitkan dengan pertempuran Surabaya. Apa ini bisa kita buat dengan misalnya pertempuran yang terjadi antara pasukan Inggris dan Indonesia. Sedangkan mengapa bisa kita buat dengan pertanyaan mengapa pertempuran itu terjadi. Namun yang kita tulis di sini bukan pertanyaannya, tetapi jawaban dari pertanyaan itu. Sehingga di sini bisa kita tulis ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Kemudian di sini siapa yang melakukan pertempuran tersebut, tapi kita tidak menulis kalimat tanyanya. Yang kita tulis adalah jawabannya. Di sini kalau jawabannya seperti tadi, maka jawabannya adalah di sini. Tapi pikirannya adalah Inggris dan Indonesia. Kemudian bagaimana ini dapat kita tulis jawabannya di sini. Misalnya dengan kata tanya, bagaimana pertempuran itu berlangsung? Sehingga jawabannya dapat kita tulis, pertempuran tersebut berlangsung dengan sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Indonesia dan
dari darat, dari laut, dan dari udara. Nah, begitu juga dengan kapan. Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Jawabannya kita tulis di sini dengan peta pikirannya 10 November 1945. Kemudian di mana? Di kota Surabaya. Nah, setelah itu anak Bapak juga harus mengisi peta pikiran dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tetapi dengan kata kunci perjanjian Linggarjati. Dan dari kemudian kita lihat di sini, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang Bandung Lautan Api menggunakan unsur ke-6 tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kalimat efektif tadi. Nah, Bapak semua supaya dapat menuliskan di sini. Berikutnya kita lanjutkan dengan kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks, anak Bapak supaya dapat mengerjakan soal dan menuliskan pada kolom yang telah disediakan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, di bagian berikutnya, setelah kita semua mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut, diharapkan anak-anak Bapak juga dapat mengerjakan soal dan menuliskan jawabannya pada kolom yang telah disediakan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan mengamati gambar yang ada pada modul. Di sini ada 4 jenis hewan. Yang pertama kita sama tahu yaitu ayam, kedua cicak, dan yang ketiga bebek, dan yang berikutnya ini adalah cumi-cumi. Nah, kemudian dari hewan ini maka kita harus menjawab, anak-anak Bapak semuanya, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Coba tulis di sini. Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tinggalnya di mana? Apakah di darat, di air, atau di udara, atau di dua tempat? Tuliskan. Kemudian berdiskusi dengan orang tua. Nah, kemudian hasil diskusinya akan anak Bapak semuanya tuliskan di diagram yang berikut. Nah, di sini ada ayam, ada cicak, ya, ada bebek, dan ada cumi-cumi. Dituliskanlah di sini ciri-ciri hewan ayam. Nah, mungkin bisa Bapak berikan contohnya satu. Ya, nanti anak-anak Bapak semua yang akan mengisi di ketiga jenis hewan ini. Ayam, ciri-cirinya bertelur, ya, apalagi? Kemudian berbulu, dan apalagi? Memiliki paruh. Kemudian apalagi? Memiliki sayap. Untuk ciri-ciri habitatnya, ayam ini tinggal di darat dan ayam ini tinggal di lingkungan buatan, ya, seperti persawahan. Nah, untuk
ciri-ciri dan habitatnya. Harap anak Bapak semua dapat mengisi pada diagram yang telah ditentukan. Nah, di samping ciri-ciri secara umum tadi, ada beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Di sini ada beberapa jenis hewan. Anak Bapak semuanya supaya dapat membacanya dengan baik. Di sini ada kalajengking, ada unta, ada ikan buntal, ada bebek. Setelah memahami dan juga dapat mencari informasi itu melalui buku online tema 2 yang telah dibagikan ke link Drive, silakan diakses. Diharapkan setelah itu dapat mengisi 10 soal yang ada pada modul tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke muatan SPDP, seni budaya dan tari. Di sini kita akan membahas sebuah tari sangat menarik dan unik dari daerah Jawa Barat, yaitu tari merah. Dibaca dengan teliti teks tentang tari merah ini. Kemudian akan kita jumpai beberapa istilah di dalam tari merah itu sendiri. Kemudian nanti akan diminta untuk memberikan langsung tanda panah, ya. Misalnya gilek, ya. Misalnya gilek ini, jadi kan kita sudah sama-sama membaca teks di sini. Nanti di sini akan ada istilahnya, ya, di mana yang gambar yang sesuai dengan istilahnya. Sebagaimana kita tahu tadi, gilek adalah gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Mana gambar yang memberikan arti dari istilah ini. Nanti bisa langsung dikasih tanda panah saja. Sudah menerima istilah. Dan nyawang tadi kita juga sudah tahu, gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Kalau ukel tadi apa? Gerakan memutarkan tangan. Tepak bahu apa tadi istilahnya? Gerakan tangan yang menepuk bahu. Kemudian kalau istilah deku, yaitu melipat dua kaki ke dalam. Nah, jadi ini tinggal dipasangkan. Kemudian di sini juga kita akan menjumpai muatan matematik. Nah, di sini akan saya ulas pada video berikutnya yang khusus membahas tentang matematik, tentang soal-soal yang ada di modul ini. Cukup sekian dulu, dan semoga anak Bapak semuanya dapat mengerjakan soal-soal dari modul ini dengan cermat, dengan teliti, dengan jujur, dan semoga anak Bapak semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.